Selamat sore adik-adik. Apa kabar kalian semuanya? Wah, semangat kali hari ini. Kakak juga akhirnya semangat untuk bercerita pada hari ini. Sudah siap mendengar cerita hari ini? Iya. Kalau sudah siap, duduk yang diam, dengarkan Kak Pani akan bercerita. Oke? Langsung saja kita mulai ceritanya ya. Di sebuah kota hiduplah seorang ibu bernama Ibu Manoah. Nah, Ibu Manoah ini sudah lama menantikan anak adik-adik. Dia tidak bisa memiliki anak atau yang disebut dengan mandul. Karena udah lama dia menikah tapi dia tidak memiliki anak. Karena dia merasa kesepian adik-adik, dia ingin mempunyai anak, dia ingin memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu doanya seperti ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan aku anak. Aku merasa kesepian supaya aku bisa memberikan kasih sayangku kepada anak. Tuhan, tolonglah aku, katanya. Setiap hari dia berdoa adik-adik untuk mendapatkan anak. Lalu malaikat Tuhan mendengar. Malaikat berkata kepada si Ibu Manoah ini, engkau memang wanita yang mandul, yang tidak bisa memiliki anak. Tetapi dengarkanlah ini, engkau akan memiliki anak. Tapi satu hal yang harus kamu perhatikan, kau tidak boleh mencukur rambutnya sampai anak ini menjadi besar nanti pun engkau tidak boleh mencukur rambutnya. Mendengar hal itu, Ibu Manoah sangat senang adik-adik dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Selang berapa waktu, akhirnya Ibu Manoah pun mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Simson, yang artinya adalah matahari. Dan Simson ini semakin hari semakin tumbuh menjadi besar, menjadi pemuda yang kuat, hebat, gagah, dan perkasa. Kalian lihat, Simson di sini rambutnya panjang karena memang dari bayi tidak pernah dicukur oleh ibunya. Karena ketika dicukur maka kekuatannya akan hilang seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Ketika itu, si Simson ini pergi ke sebuah kota, namanya kota Filistin. Di perjalanan dia bertemu seekor singa yang sangat mengerikan adik-adik. Tapi kalian tahu, kalau kalian pasti takut. Kakak aja takut pastinya kalau lihat singa bisa diterkam. Tapi tidak dengan Simson. Simson ini memiliki kekuatan yang luar biasa adik-adik. Dia pun menghadapi singa itu. Hei singa, aku tidak takut kepadamu. Majulah, katanya. Lalu pun mereka pun berantem adik-adik. Dia berkelahi dengan hebat, tetapi si Simson bisa mengalahkan si singa tersebut. Wah, singa itu sampai berteriak, tolong, 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 katanya seperti itu. Ternyata akulah pemenangnya, kata si Simson. Wah, hebat sekali kan Simson ini. Tepuk tangan untuk Simson dulu. Wah, karena melihat kekuatan Simson ini adik-adik, orang-orang Filistin ini sih orang yang suka berperang dan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka itu tidak percaya pada Tuhan, mereka suka berperang. Melihat kekuatan Simson, mereka penasaran adik-adik. Lalu mereka menyuruh orang Filistin juga, wanita yang cantik, untuk mendekati Simson, untuk menanyakan dari mana berasal kekuatan Simson itu. Lalu diutuslah seorang wanita yang bernama Delila. Wah, wanita cantik ini dengan lembut mendatangi si Simson. Dia berkata, "Hei Simson, bolehkah aku bertanya kepadamu?" "Tentu saja boleh, Delila. Apa yang hendak engkau tanyakan kepadaku? Aku akan menjawabnya," katanya. Sesungguhnya aku kagum dengan kehebatanmu. Kira-kira kekuatan supermu itu berasal dari mana ya?" kata si Delila penasaran. Sesungguhnya si Simson ini tidak mau menceritakannya adik-adik. Karena ketika dia menceritakan, pasti dia akan takut nanti akan kehilangan kekuatannya. Kalau-kalau orang akan memotong rambutnya. Tetapi dengan rayuan, dengan bujukan oleh Delila, akhirnya Simson pun memberitahukan bahwa kekuatannya adalah berasal dari rambutnya yang tidak dipotong. "Baiklah, kau lihat rambutku ini. Rambutku sangat panjang bukan?" "Ya, dari kecil rambutku ini tidak pernah dipotong. Kalau dipotong maka kekuatanku akan hilang, Delila."
Seperti itulah jawaban dari si Simson. Mendengar hal itu, Delila mendapat informasi adik-adik bahwa kekuatannya berasal dari rambutnya yang tidak dipotong itu. Akhirnya Delila pun pergi ke orang-orang Filistin itu, ke raja-raja dan orang-orang Filistin itu. Dia melaporkan apa yang sudah didapatkan informasi mengenai kekuatan si Simson. Setelah mendengar hal itu, raja-raja dan juga orang-orang Filistin ini mempunyai rencana untuk menghilangkan kekuatan super daripada si Simson. Nah, ketika malam sudah tiba, Simson sedang tertidur adik-adik. Delila dan juga orang-orang Filistin itu diam-diam mereka datang ke kamar Simson, lalu memotong rambut daripada si Simson ketika dia sedang tertidur. Ketika dipotong, sekejap saja kekuatan Simson hilang adik-adik. Dia menjadi lemah. Dia menjadi sama seperti orang-orang biasa pada umumnya. Dan orang-orang Filistin itu pun memenjarakan si Simson dan menyiksanya dan memasukkannya ke dalam penjara. Tolong, jangan masukkan aku penjara, tolong, kata si Simson. Lalu ketika Simson menyadari kondisinya seperti itu, apa yang dia lakukan adik-adik? Dia ingat bahwa dia hanya bisa meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kiranya berikan aku kekuatan sekali lagi, supaya aku dapat menyatakan kebesaran Tuhan atas mereka-mereka ini, katanya. Wah, kira-kira Tuhan berikan tidak? Dalam sekejap saja Tuhan memberikan kekuatan yang lebih super lagi kepada Simson. Dan ketika Simson mendapatkan kekuatan super itu, dia merobohkan gedung-gedung di sana dan melawan orang-orang Filistin. Melihat hal itu, orang-orang Filistin takjub. Karena orang Filistin menyaksikan bagaimana Simson meminta kekuatan itu daripada Tuhan. Lalu orang-orang Filistin itu pun menyadari bahwa kekuatan yang sebenarnya itu berasal daripada Tuhan. Semenjak itu orang-orang Filistin percaya kepada Tuhan. Bukan hanya saja tadi mereka kagum akan kekuatan dari Simson, tetapi sekarang mereka tahu bahwa sebenarnya kekuatan Simson itu berasal daripada Tuhan. Mulai saat itu mereka percaya, yang tadinya tidak percaya, mereka mulai menyembah Tuhan. Dan mereka mulai percaya kepada Tuhan melalui si Simson. Ceritanya selesai, tepuk tangan. Nah, adik-adik, kita sebetulnya mempunyai kekuatan masing-masing. Ya, kekuatan seperti apa Kak Pangi? Jadi kekuatan kita itu bukan sekedar kekuatan secara fisik. Ya, kekuatan yang dimaksud itu setiap orang memiliki, misalnya kalian bisa memiliki kepandaian, memiliki kekuatan, memiliki bakat yang hebat. Tapi apa yang mau Tuhan kita lakukan melalui kekuatan-kekuatan yang sudah kita terima ini? Ada yang tahu? Iya, kita tidak boleh menyalahgunakannya adik-adik. Kita harus bersyukur atas kekuatan, kepintaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan lakukan dosa melalui kekuatan-kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Tetapi melalui kekuatan-kekuatan itu kita bisa bersaksi. Melalui kepandaian kita bisa menolong orang. Melalui kekuatan kita bisa menolong orang lain. Jadi, pergunakanlah kekuatan itu untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan satu hal lagi, yang memberi kekuatan adalah siapa? Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyombongkan diri. Nah, ketika kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, kita bisa bersaksi kepada orang-orang lain bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, lalu mereka akan percaya kepada Tuhan melalui kesaksian kita. Oke adik-adik? Oke, sampai sini cerita hari ini. Sampai jumpa, bye-bye!